Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Airul, jurusan Pendidikan Sejarah, konsentrasi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haleo-Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga komponen biotik seperti minyak bumi, batu bara, logam, emas, dan bahan tambang lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak diproduksi secara berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, air, dan lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya lebih cepat dibandingkan proses pembentukannya. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan bahan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik atau hayati. Sumber daya alam organik, materi atau bahannya berupa jasad hidup, tumbuhan, hewan, dan berhubungan dengan sumber daya alam organik terdiri atas kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedua, sumber daya alam anorganik, non-hayati. Sumber daya alam anorganik atau bahannya berupa benda mati seperti padat, cair, gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik diantaranya pertambangan, mineral, tanah, batuan, minyak, dan gas alam, energi, dan lain sebagainya. Manfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama, hewan. Hewan merupakan sumber daya alam hayati yang termaksud kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya hewan dapat dimanfaatkan baik itu merupakan hewan budidaya maupun hewan ternak. Selain itu, hewan juga dapat dimanfaatkan manusia untuk keperluan pangan dan diambil dagingnya serta susunya. Ada pula pemanfaatan hewan untuk diambil kotorannya untuk dijadikan sebagai pupuk kandang, serta bulu untuk dijadikan barang. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan juga sebagai sumber daya alam hayati yang dapat digunakan oleh manusia untuk berbagai jenis kebutuhan. Yang pertama, seperti kebutuhan pangan, seperti sayuran dan berbagai buah-buahan. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.